Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Kode Etik Guru Indonesia. Sebelumnya, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Akhlak dan Etika Profesi yang diampu oleh Bapak Mujib Ubaidillah MPD. Saya, Nok Ayuni, selaku moderator dan pemateri kedua, dan rekan saya Putri Adistiana Nurul Syamsia sebagai pemateri pertama dan Hendra Kalieca Pangestu sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan lebih lanjut apa itu Kode Etik Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putri Adistiana Nurul Syamsia. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian Kode Etik Guru Indonesia. Secara etimologi, kode etik berasal dari dua kata bahasa Prancis, yaitu kode yang berarti norma atau aturan dan etiquette yang berarti tata cara atau tingkah laku. Kode etik guru merupakan aturan tata susila keguruan yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru dilihat dari segi susila. Dalam hal ini, kesusilaan diartikan sebagai kesopanan, sopan santun, dan keadaban. Jadi, Kode Etik Guru Indonesia adalah pedoman aturan-aturan, norma-norma, tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai guru profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Kode Etik Guru Indonesia. Semasa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia diarahkan sesuai kehendak penjajah sehingga rakyat bersifat statis. Dan para guru yang mengajar pun menjadi terpengaruh dalam cara pendidikannya yang bersifat otoriter dan suka menjajah untuk memperlihatkan kekuasaannya, tidak demokratis dan menganaktirikan siswa. Sehingga muncullah sosok tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan orang yang pertama kali mendirikan sekolah di Indonesia, yaitu perguruan taman siswa. Lalu beliau inilah yang memberi buah pikiran mengenai tata cara akhlak guru melalui semboyannya. Beliau berharap semboyan tersebut dapat diresapi dan diwujudkan sebagai pedoman tata cara akhlak bagi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menggunakan semboyan yang mencakup 4 pengertian, yaitu yang pertama ingarso sung tulodo, artinya memberi contoh dan suri tauladan bila berada di depan. Yang kedua ingmadio mangunkarso, yang artinya ikut aktif dan giat serta menggugah semangat bila berada di tengah. Yang ketiga tuturi handayani, artinya mendorong dan mempengaruhi bila berada di belakangnya. Dan yang keempat yaitu waspodo purbo waseso, yang berarti harus selalu waspada dan mengawasi serta sanggup melakukan koreksi. Jadi diharapkan guru menerapkan 4 semboyan ini, yang berarti guru harus memberi contoh dan suri tauladan bila berada di depan. Guru juga harus ikut aktif dan giat serta menggugah semangat siswanya bila berada di tengah. Guru harus mendorong dan mempengaruhi siswa bila berada di belakangnya, dan guru harus selalu waspada dan mengawasi siswa-siswanya serta sanggup melakukan koreksi terhadap siswa-siswanya. Beliau juga mengharapkan kiranya semboyan ini dapat diresapi dan diwujudkan sebagai pedoman tata cara akhlak bagi tenaga kependidikan dalam melakukan tugasnya dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tahap perumusan Kode Etik Guru Indonesia. Tahap yang pertama yaitu tahap pembahasan pada tahun 1971 yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang. Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang mengadakan seminar tentang etika jabatan guru yang diikuti oleh Kepala Perwakilan Departemen Provinsi Jawa Timur. Seminar ini dihadiri oleh Kepala Kabin sekota dan sekabupaten Malang bersama kepala sekolah,
guru-guru sekota Madya, serta para dosen Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang. Dalam seminar ini menghasilkan rumusan kode etik jabatan guru yang dituangkan dalam buku kecil yang mudah dibawa kemana-mana. Serta harapan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang kepada kita tentang betapa agung dan beratnya jabatan guru itu dan betapa besar pula berat tanggung jawabnya. Tahap yang kedua yaitu tahap pengesahan. Tahap pengesahan ini dilaksanakan pada Kongres PGRI ke-8 tahun 1973 yang diselenggarakan tanggal 21 sampai 25 November 1973 di Jakarta. Pada Kongres PGRI 1973, sebuah tim telah membahas, menjajaki, dan merumuskan melalui beberapa tahap dalam forum pertemuan para ahli pendidikan. Mereka berorientasi pada semangat jiwa dan nilai-nilai luhur kepribadian, budaya bangsa yang tumbuh secara embrional kemudian diperbandingkan dengan profesi lain. Pada Kongres PGRI 1973 lah yang telah menetapkan Kode Etik Guru Indonesia. Tahap yang ketiga yaitu tahap penguraian pada Kongres 14 pada bulan Juni 1979. Lalu tahap keempat, tahap penyempurnaan ke-1 pada Kongres PGRI ke-14 bulan Juli 1989 di Jakarta, dan tahap yang terakhir yaitu tahap penyempurnaan kedua pada Kongres PGRI ke-21 tahun 2013 di Palembang. Materi yang ketiga adalah tujuan Kode Etik Guru Indonesia. Tujuan dirumuskannya kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota organisasi profesi itu sendiri. Nah, secara umum, kode etik itu sendiri mempunyai tujuan, diantaranya untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota profesi, untuk meningkatkan pengabdian pada profesi itu sendiri, untuk meningkatkan mutu profesi, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan mutu organisasi profesi itu sendiri. Kemudian ada tujuan Kode Etik Guru Indonesia. Di antaranya yang pertama, menanamkan kesadaran kepada anggotanya bahwa kode etik merupakan produk anggota profesinya yang berlandaskan kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan karenanya segala sepak terjang profesinya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah mewujudkan terciptanya individu-individu profesional di bidang kependidikan yang mampu tampil secara profesional sesuai dengan kompetensinya. Pedagogik, profesional, personal, dan sosial. Yang ketiga, membentuk sikap profesional di kalangan tenaga kependidikan maupun masyarakat umumnya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas profesional tenaga kependidikan untuk keperluan pengembangan kode etik itu sendiri. Materi yang keempat adalah Sumpah atau Janji Guru Indonesia. Sumpah atau Janji Guru Indonesia pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari rumusan Kode Etik Guru Indonesia. Sumpah tersebut adalah Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Di antara pedoman-pedoman guru Indonesia, di antaranya yaitu guru berbakti, membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik, lalu kemudian guru menciptakan suasana sekolah sebaik mungkin, nyaman dan menyenangkan, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar, lalu kemudian guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Kemudian juga guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Lalu guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Oke, perkenalkan, nama saya Hendra Kalica Pangestu akan menjelaskan tentang rumusan kode etik guru Indonesia. Rumusan kode etik guru Indonesia telah disempurnakan berdasarkan keputusan Kongres 21 Persatuan Guru Republik Indonesia pada nomor 6 Kongres 21 PGRI tahun 2013 tentang kode etik guru Indonesia. Selanjutnya, sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia. Pelanggaran kode etik adalah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. Adapun penyebabnya, yang pertama, idealisme dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Yang kedua, memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Dan yang ketiga, memberi peluang kepada profesional untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.